Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini, teman-teman. Channel belusuan situs-situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik. Baiklah, hari ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024. Baiklah, hari ini saya akan belusuan di sekitar Dusun Kerto, Kanggotan, Pleret, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ada apa di sekitar sini? Mari ikuti belusuan saya. Baiklah teman-teman, mungkin sempat terlintas di pikiran kita bahwa kalau benar bahwa di Dusun Kerto ini dulunya adalah lokasi keraton kedua Kerajaan Mataram, lantas mana buktinya? Itulah kira-kira pertanyaan yang mengganggu pikiran kita. 9 tahun yang lalu, saya sempat penasaran dan belusuan di Dusun Kerto ini ingin menyaksikan sisa-sisa tinggalan yang mungkin masih bisa dilihat dari keraton itu. Namun saat itu saya tidak melihat bangunan kuno apapun selain 2 buah batu besar berbentuk kubus atau disebut juga umpak yang berada di tengah-tengah rimbunan pohon bambu dan pohon pisang di lokasi yang agak tinggi. Terlihat lokasi di sekitar situs ini nampak tidak terawat. Bahkan tanah yang rendah hanya sekedar dijadikan tempat sampah. Memprihatinkan. Tetapi sekarang teman-teman, di tahun 2024 ini, kondisi di area ini sudah jauh berbeda. Terdapat sebuah bangunan besar dengan atap yang lebar, ditopang dengan pilar-pilar besi yang kuat. Dan benar dugaan saya, bangunan besar ini dibuat untuk melindungi situs. Terlihat juga ada sebuah kantor penjagaan di bagian depan. Akses jalan setapak bagi pengunjung yang ingin melihat situs hasil ekskavasi juga sudah dibangun. Dengan demikian, pengunjung tetap bisa melihat situs tanpa harus menyentuh situs. Papan informasi tentang situs Kerto ini sebagian juga sudah tersedia sehingga pengunjung bisa mengikuti informasi sealur jalan setapak yang sudah tersedia. Saya tertarik dengan sebuah peta di depan kantor yang menerangkan tentang lokasi-lokasi situs di sekitar situs Kerto ini. Ternyata tidak jauh dari situs Kerto ini juga terdapat situs Prasasti Wihara yang tertulis dalam bahasa Jawa kuno dari masa klasik Mataram kuno atau masa Hindu-Buddha. Dengan ditemani oleh juru pelihara situs yaitu Mastri, saya menelusuri situs yang sebagian sudah diekskavasi ini. Lokasi pertama yang menarik perhatian saya adalah singkapan tanah di bawah umpak sisi utara. Diceritakan oleh juru pelihara bahwa umpak besar yang ada di atas tanah itu memang berada di atas tanah yang ditinggikan, bukan tanah asli. Bukti dari hal ini adalah adanya tanah urugan setinggi 6 meter di atas lapisan tanah berpasir yang melintang secara horizontal. Untuk itulah situs ini dinamakan Lemah Dhuwur atau tanah yang tinggi atau disebut juga Siti Hinggil. Terdapat juga struktur tatanan bata merah di bawah umpak. Diduga struktur ini dulunya merupakan struktur penguat untuk menyangga batu umpak yang sangat besar. Bisa dibayangkan seberapa besar tiang penyangga atap bila umpaknya sebesar itu. Seberapa lebar atap Siti Hinggil ini apabila tiang penyangganya juga besar. Masih ditemani oleh Mastri, saya menuju ke lokasi umpak di sisi selatan. Dari hasil ekskavasi Dinas Kebudayaan, di sini terlihat ada struktur fondasi pagar dengan batu putih yang tertata rapi. Namun sedikit bergerak ke sisi barat, di sini ada sesuatu yang unik. Struktur fondasi di sini tidak terbuat dari batu putih, tetapi terbuat dari tatanan batu andesit berprofil dengan sistem pengunci ceruan.
Saya sempat menyaksikan di beberapa batu itu masih jelas terlihat ada relief yang sangat rapi seperti relief-relief yang biasa saya lihat di dinding candi di tempat lain. Mas Tri juga menambahkan bahwa diduga kuat oleh para arkeolog, ini dulunya adalah sebuah candi. Mungkinkah Siti Hinggil ini dulu dibangun di atas candi? Saya tidak berani berspekulasi, saya bukan seorang ahli. Selesai menelusuri situs Kerto ini, saya meluncur ke lokasi situs Prasasti Wihara. Ternyata lokasi situs ini berada di halaman sebuah masjid, yaitu Masjid Taqorrub Kanggotan. Saya mencari dan saya menemukan. Benar rupanya ada batu bulat berbentuk silinder dengan guratan aksara di depan tempat wudhu pria. Dan di sebelahnya terdapat juga papan informasi tentang batu prasasti ini. Di situ tertulis sebagai berikut. Prasasti ini menggunakan aksara dan bahasa Jawa kuno. Prasasti yang berbentuk lingga semu ini mencantumkan tentang penetapan tanah perdikan untuk suatu wihara pada tahun 874 Masehi. Dibuat berdasarkan perintah Rakrian Banuah yang berkuasa di wilayah Pleret pada masa Mataram kuno. Pada periode pemerintahan Rakai Kayuwangi tahun 855 sampai 885 Masehi. Lokasi bangunan wihara yang dimaksud belum dapat diketahui. Sekarang saya menjadi paham, teman-teman. Dua umpak yang 9 tahun lalu saya kunjungi di dusun ini ternyata adalah umpak penyangga tiang di Siti Hinggil Keraton. Tatanan fondasi batu andesit dengan profil ceruan dan juga relief di bawah umpak sisi selatan masih membuat saya penasaran. Dan situs prasasti Wihara Mataram kuno di Masjid Kanggotan mengindikasikan bahwa sebelum wilayah ini menjadi kawasan keraton kedua Mataram Islam, wihara sudah terlebih dahulu ada. Demikianlah teman-teman belusuan saya di Dusun Kerto sore ini. Semoga menambah wawasan kita bersama. Terima kasih telah menyempatkan menikmati video ini hingga usai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera. Selamat sore. Salam